Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tahu kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue. Itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling terus habis itu, tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu. Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, ngapain sih ditonton? Gak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan? Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong, terus jadi dosa jariah. Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet. Gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan. Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi. Gue cari HP mak gue terus gue buka. Gue liat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak. Mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada. Nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih minggu gak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama temen sebangku gue. Nah, karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah yaudah, kira gue mau dong. Gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana Hamin 2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak, nanti kayaknya gue bakal nginep Min, lo mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nggak nanya, gue emang bodoh. Pas gue tanya, kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang, iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10, jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak, hah? Itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue? Gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, kamu di mana kok belum pulang? Ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana? Masa gue nggak jadi nonton? Gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma mak gue ini adalah tipe orang yang, kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak, izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak, ya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap nggak bisa dong kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau gue udah lama gak cerita horor, dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren. Ya setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam. Nih kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ. Dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu otomatis. Ya masih remang-remang gitu lah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia mutusin untuk tidur. Nggak dong, bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kan. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama
itu kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget dari ujung nih, kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar nih, udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat, ini ngapa gayung kagak ada gitu kan. Ini dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, ini gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya ini karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin, karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan, akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah, seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar, temen-temennya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Kalau kalian pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget, karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu, apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau, dan yaudah tuh, akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas, dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas, pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak, oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin, karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti, jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Setiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang dicatatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Ini apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu, uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu, jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat kehidupan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan, karena gue udah kapok duit gue abis, bukannya buat kue-kue tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih Min, ya emang kecil, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede, tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit, ih gila. Dan tuh kayak bisa tuh gue kredit HP. Kurang niat apa, coba gue lagi di tempat umum, gue minggir dulu nih keluar, gue duduknya di dalam sono, gue cerita, karena gue yakin lo semua pasti nyariin gue kan, kayak ih kemana nih kok gak cerita hari ini ya kan. Jujur kan, di rumah gue itu tidak boleh yang namanya tidak mandi 2 kali sehari. Kemarin tuh akhirnya gue merasakan mandi 1 kali sehari tanpa kucing-kucingan sama emak gue. Nah maksudnya gimana Min? Maksudnya ini mohon maaf ya gue begini soalnya ada golden hour bagus. Jadi maksudnya di rumah gue itu kan gak boleh tuh kalau ada orang gak mandi 2 kali sehari. Nah gue tuh sering tuh yang namanya mager mandi, dan gimana caranya biar gak ketahuan sama emak gue, jadi gue kucing-kucingan, jadi gue pura-pura masuk kamar mandi padahal gue gak mandi. Sebenarnya itu kayak buang-buang tenaga dan buang-buang waktu juga, karena gue udah masuk kamar mandi, kenapa lu gak sekalian mandi aja Min? Kayak mager aja, lu ngerti gak sih mager? Jadi finally akhirnya kemarin gue bisa berleha-leha dan mandi di sore hari.
Itu sebenarnya gue sempet iri sama teman-teman gue yang punya emak bapak tidak mengurusi soal permandi-mandian. Jadi kayak bebas aja temen gue mau mandi mau kagak mandi juga terserah. Nah emak gue tuh melihat gue atau abang gue yang nggak mandi 2 kali sehari itu di rumah kayak seseorang yang sangat kotor dan tidak pernah mandi setahun gitu. Kalau gue ngajak main temen gue nih di jam 1 atau jam 2 siang terus kayak mereka bilang gue belum mandi, gue mandi dulu ya bentar, kayak gue tidak relate gitu karena gue udah mandi dari pagi-pagi tuh jam 7 jam 8 tuh udah dibangunin buat mandi doang. Abis itu kalau mau tidur lagi terserah, yang penting udah mandi. Kayak kalau dipikir-pikir jadi buang-buang air nggak sih? Kayak gue udah mandi nih jam 8 pagi terus gue mau keluar jam 2 siang, kayak otomatis gue harus mandi lagi dong karena jatuhnya itu sore hari gitu. Masa gue keluar rumah nggak mandi? Kan kalau gue belum mandi dari pagi jadinya kayak mandinya sekali aja gitu, hemat air. Cuma gue nggak ngerti pikiran mak gue, kayak dia nggak sependapat sama gue. Jadi siapa nih di sini yang maknya sama kayak mak gue juga? By the way, anyway, Baswe, gue habis nge-upload video cara nyetrika kerudung sama skincare rutin di akun gue yang kedua. So, kalau kalian kepo, kalian langsung aja cek Instagram, cek TikTok akun kedua. TikTok apaan sih? Akun kedua TikTok gue deh pokoknya.